Israel. Ini adalah salah satu yang namanya sering disinggung, bahkan sebanyak 49 kali dalam Al-Quran sebagai Bani Israel. Jadi, Israel atau Bani Israel adalah sama. Meskipun persoalan Bani Israel dan Israel masih berbeda pendapat apakah keduanya sama. Tapi pada dasarnya, Israel atau Israel adalah gelar kehormatan untuk Nabi Yakub yang artinya kekasih Allah atau yang terpilih. Julukan ini diberikan karena kekhusyukan Nabi Yakub dalam beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Bani Israel ini merujuk ke keturunan Nabi Yakub dari ke-12 putranya. Nah, dari mana nama Yahudi muncul? Ini merujuk kepada salah satu anak dari Nabi Yakub yang bernama Yehuda yang paling banyak keturunannya. Awalnya, Yahudi hanyalah yang merupakan keturunan Yehuda. Kemudian berkembang dan tidak hanya mengacu ke satu keturunan saja, tapi merujuk ke semua keturunan Israel atau Nabi Yakub. Jadi pada dasarnya, Israel itu merujuk ke kaum, bukan sebuah negara. Namun kini, Israel yang sekarang adalah nama negara yang dibentuk oleh gerakan Zionisme internasional untuk menampung kaum Yahudi. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang Bani Israel ini? Sedikit meluruskan, dalam pemahaman Islam, keluarga keturunan Nabi Yakub yang pindah ke Mesir ini lalu disebut dengan Bani Israel. Mereka dihormati dan hidup sejahtera, dan seiring berjalannya waktu mereka menetap. Tapi setelah sekian generasi, Bani Israel yang awalnya dihormati kemudian jadi bangsa yang terhinakan di zaman Fir'aun. Dari sinilah Nabi Musa yang juga keturunan Nabi Yakub muncul untuk Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 21 disebutkan, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Ayat ini menjelaskan tentang perbincangan Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya tentang tanah Palestina. Nabi Musa alaihi salam meminta pengikutnya untuk menuju tanah Palestina, karena di tanah itu bisa mensucikan dari kemusyrikan dan banyak nabi yang diutus di tanah itu. Tanah yang telah ditentukan Allah bagi manusia yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan tanah suci ini kepada Bani Israel dengan syarat mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau memerangi orang kafir. Tapi pada ayat selanjutnya disebutkan, Bani Israel tidak serta-merta menuruti perintah Nabi Musa untuk memasuki tanah Palestina. Sebaliknya, Bani Israel menolak dan ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasukinya, karena takut kepada para penjahat perkasa yang tengah menduduki tanah itu. Pada akhirnya, bertolaklah rombongan Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan pertolongan langsung kepada Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran-kejaran kaumnya Firaun. Dan itu semua disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat ke-137. Dari kami warisan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel dikarenakan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Dalam ayat ini dijelaskan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar kepada Bani Israel setelah ditindas dan diperbudak oleh Fir'aun dan kaumnya. Nikmat tersebut adalah mewarisi kawasan barat dan timur, yaitu Baitul Maqdis atau tanah Palestina. Dengan demikian janji Allah terhadap Bani Israel telah terlaksana dengan sempurna. Kenikmatan ini merupakan imbalan dari kesabaran mereka mengikuti ajaran Nabi Musa dan agama Allah yang benar. Sebaliknya, Allah memberi ganjaran yang setimpal kepada Firaun dan kaumnya berupa kebinasaan mereka dan semua apa yang pernah dibangun oleh Firaun sebagai lambang kesombongannya. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak nikmat kepada Bani Israel. Mereka dibebaskan dari kezoliman Firaun, diberikan kehidupan yang makmur, dan punya kitab suci, serta seorang rasul dari kalangan mereka. Sayangnya, mereka tidak bersyukur, melampaui batas dan bersifat munafik. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 11.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan." Begitu juga yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 76. Bagaimana kaum Bani Israel ini suka mengingkari janji, berpura-pura dan fasik. Saat sedang bersama orang mukmin, mereka mengaku sudah beriman. Tapi saat kembali bersama golongannya, mereka kemudian kembali ingkar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kaum Bani Israel akan kehancurannya. Itu semua tertulis dalam surah Al-Isra ayat 4-5. Bahwa sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah mewahyukan kepada Musa alaihi salam bagaimana termaktub dalam kitab Taurat bahwa Bani Israel akan membuat keonaran 2 kali di bumi Palestina. Sehingga Allah menggerakkan musuh-musuh mereka untuk membunuh, merampas, dan menghancurkan negeri mereka. Sesudah bertobat, mereka pun dilepaskan Allah dari kesengsaraan. Kerajaan mereka dikembalikan dan dianugerahi kekayaan dan kekuatan kembali, baik dalam bidang harta benda maupun kekuatan dalam bidang keturunan dan pertahanan negara. Tapi lagi-lagi, mereka kembali membuat keonaran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerahkan kembali musuh-musuh mereka untuk menghancurkannya. Namun, para ahli tafsir dalam buku sejarah keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds berbeda pendapat mengenai apakah 2 kerusakan itu sudah terjadi atau belum. Sebagian ahli tafsir menyebut belum terjadi dan sebagian lagi menyebut sudah terjadi. Sebagian dari mereka juga mengatakan bahwa kerusakan pertama telah terjadi, sedangkan kerusakan yang kedua belum terjadi. Ada banyak pendapat tentang masalah ini. Pendapat pertama, kerusakan pertama terjadi sesudah Nabi Sulaiman, di mana kaum Bani Israel kembali kepada kemusyikan, penyembah berhala dan kezoliman, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan Nebukadnezar dari Babilonia untuk membunuh mereka, menumpas dan membawa mereka sebagai tawanan pada 586 Masehi. Sedangkan kerusakan kedua terjadi pada zaman Romawi tahun 70 Masehi hingga 125 Masehi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan penguasa bernama Titus dan Hadrianus untuk membunuh dan mengusir mereka sehingga terpencar-pencar di berbagai penjuru dunia. Pendapat kedua, kerusakan pertama adalah kerusakan yang sama dengan pendapat pertama, yaitu Nebukadnezar mendatangi dan menumpas mereka. Sedangkan kerusakan kedua terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu yang terjadi pada Yahudi Madinah dan Khaybar. Pendapat ketiga, kerusakan pertama itu adalah kerusakan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kerusakan kedua adalah hari yang terjadi hari ini di Palestina. Seperti yang tertulis di Al-Isra ayat 5. Maka apabila datang satu hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Itu dihubungkan dengan kondisi sekarang, di mana Hamas mencuri perhatian dunia setelah berhasil menembus Israel. Mereka bahkan berhasil masuk ke perkampungan orang Yahudi. Dan ini seperti yang tergambar di Al-Quran. Mereka melakukan serangan terhadap Israel dari berbagai arah, termasuk darat, udara, dan laut. Meski jumlah mereka sedikit, Israel kesulitan mengatasi serangan mendadak itu. Tak hanya pihak-pihak di Palestina, seperti jalur Gaza, sejumlah kubu dari Hizbullah Lebanon dan Suriah, ditambah dari Houthi, juga menembakkan roket ke arah Israel. Dan yang terbaru adalah serangan mengejutkan dari Iran. Kondisi-kondisi ini yang kemudian dihubungkan dengan yang ada di dalam surah Al-Isra ayat 5.